Badan Gizi Nasional, BGN, memastikan bahwa program makan bergizi gratis, MBG, tetap dilaksanakan selama masa libur sekolah yang berlangsung dari Desember 2025 hingga awal Januari 2026. Hal ini disampaikan untuk memastikan bahwa pemenuhan gizi anak-anak tetap terjaga meskipun mereka tidak berada di sekolah. Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian memberikan dukungannya terhadap kelanjutan program ini selama liburan. Hetifah menjelaskan bahwa urgensi dilanjutkannya program MBG selama liburan sekolah terletak pada upaya menjaga kesinambungan pemenuhan gizi anak. Pasalnya, masa libur tidak otomatis menjamin bahwa kebutuhan gizi anak-anak akan tetap tercukupi dengan baik di rumah. Pada sebagian keluarga, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, liburan sekolah justru berpotensi menurunkan kualitas asupan gizi anak-anak. Libur sekolah tidak otomatis berarti kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik di rumah. Pada sebagian keluarga, terutama kelompok rentan, justru masa libur berpotensi menurunkan kualitas asupan gizi anak, ujar Hetifah kepada wartawan pada Senin, 22 Desember 2025. Karena itu, Hetifah menekankan bahwa program MBG harus tetap dilanjutkan sebagai langkah preventif, agar status gizi anak tetap terjaga meskipun proses belajar mengajar sedang libur. Ia juga memberikan beberapa catatan penting agar pelaksanaan program MBG di masa liburan ini berjalan lancar dan tidak mengalami kendala. Pertama, Hetifah menyarankan agar ada penyesuaian jenis menu MBG di masa liburan. Ia mengusulkan agar selama libur sekolah, MBG disalurkan dalam bentuk menu kering atau tahan simpan, seperti abon, roti, atau bolu, yang lebih praktis dan aman. Hal ini penting untuk menghindari kerusakan bahan makanan, serta mempermudah distribusi yang lebih efisien di tengah masa liburan yang padat. Kedua, Hetifah menekankan perlunya penguatan kerjasama dengan UMKM lokal. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya memastikan suplai bahan makanan tetap terjaga, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Dengan melibatkan UMKM lokal, program MBG tidak hanya bermanfaat bagi penerima manfaat langsung, tetapi juga dapat mendukung ekonomi komunitas yang lebih luas. Penguatan kerjasama dengan UMKM lokal penting untuk menjaga suplai bahan MBG sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, tambah Hetifah. Ketiga, ia menekankan pentingnya koordinasi yang rapi antara Satuan Penyaluran Program Gizi, SPPG, sekolah, murid, dan wali murid. Koordinasi yang baik akan memastikan data penerima manfaat akurat dan distribusi berjalan tertib serta tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang terlewatkan dalam menerima manfaat dari program MBG, dan distribusi bantuan bisa dilakukan dengan efisien serta terorganisir. Koordinasi yang rapi antara SPPG, sekolah, murid, dan wali murid sangat penting agar data penerima manfaat akurat dan distribusi berjalan tertib serta tepat sasaran, pungkasnya. Diketahui bahwa BGN telah menyiapkan sejumlah alternatif penyaluran MBG bagi siswa di masa liburan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan berjalan seperti biasa, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun, untuk anak sekolah, setiap SPPG akan melakukan inventarisasi terlebih dahulu untuk menentukan jumlah dan frekuensi siswa yang bersedia datang ke sekolah untuk mengambil bantuan MBG. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita seperti biasa. Untuk anak sekolah, masing-masing SPPG perlu melakukan inventarisasi berapa banyak dan berapa sering anak-anak bersedia datang ke sekolah, ujar Dadan saat dimintai konfirmasi pada Minggu, 21 Desember 2025. Dadan menjelaskan bahwa pada awal masa liburan sekolah, siswa akan diberikan menu siap santap yang bergizi, seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng. Menu tersebut akan tersedia untuk 4 hari pertama liburan. Setelah itu, bagi siswa yang tidak dapat mengambil makanan langsung di sekolah, BGN sedang merancang sistem delivery untuk mengantarkan makanan tersebut langsung ke rumah-rumah siswa, atau siswa dapat mengambilnya di SPPG. Kami sedang merancang sistem delivery setelah 4 hari libur. Jadi, jika siswa tidak bisa datang ke sekolah, kami akan mengantarkan makanan ke rumah atau siswa bisa mengambilnya di SPPG, tambah Dadan. Melalui program ini, BGN berharap dapat menjaga kesehatan gizi anak-anak selama masa libur sekolah, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Dengan menjaga gizi anak-anak di masa liburan, diharapkan mereka tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun tidak sedang menjalani kegiatan belajar di sekolah. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.